Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang kita telah sampai pada pembahasan mengenai beberapa dosa berkaitan dengan dosa-dosa badan, yang kita telah sampai kepada pembahasan dosa wasti'maluhul luqatata, penggunaan luqatah qabla ta'rifi bisyurutihi, sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya. Baik. Yang dimaksud perkataan mualif ini, ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wasti'maluhu luqatata qabla ta'rifi bisyurutih, yaitu menggunakan barang luqatah. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan barang luqatah. Barang luqatah itu adalah barang temuan. Ya, barang temuan yang barang tersebut merupakan barang yang sesuatu yang nafis, ya, sesuatu yang berharga menurut urf, menurut adat setempat, ya, menurut kebiasaan setempat. Ketika seseorang menemukan barang orang lain, ya, baik itu di jalan misalnya, namun barang tersebut merupakan barang yang berharga, seperti misalnya menemukan uang senilai 100.000 rupiah di jalan. Kemudian yang harus dia lakukan adalah dia harus mengumumkan, ya, mengumumkan kepada orang-orang mengenai uang ini. Ya, bisa dengan mengumumkan siapa yang kehilangan uang, supaya orang-orang pada tahu bahwasannya ada orang yang menemukan barang yang hilang. Nah, ketika ada orang yang mengaku, ya, kehilangan uangnya, maka tinggal kita tanyakan apakah benar nominalnya segini. Nah, maka kemudian ketika benar, ya, ketika semua informasi yang diberikan itu sesuai dengan barang yang ada atau uang, ya, maka boleh kita kembalikan ke pemiliknya. Namun kalau ternyata tidak ada yang mengambil, ya, tidak ada yang eh, datang kepadanya untuk menanyakan mengenai barang tersebut, tidak ada pemiliknya, maka dia wajib menunggu setahun lamanya. Wajib menunggu setahun lamanya untuk menggunakan barang tersebut untuk dirinya pribadi, ya, atau menjadi menjadi milik dia, ya. Otomatis kalau udah setahun menjadi milik dia. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwasanya luqata itu adalah ma wujida min haqqin dha'i'in, yaitu adalah suatu hal yang ditemukan, ya, suatu barang yang ditemukan min haqqin dha'i'in, dari suatu hak, ya, yang hilang, muhtaramin, dan itu merupakan barang yang berharga, ghairu muharrazin, dan ghairu muhrazin, ya, dan bukan barang yang tersimpan dengan baik. Dalam artian ketika barang ditemukan itu terjatuh dan barang tersebut ya terjatuh aja, dan barang tersebut bukan yang dia itu dalam keadaan disimpan di suatu tempat, melainkan barang yang hilang di tempat umum. Nah, maka itu termasuk ke dalam luqotoh. Kemudian eh, kata beliau wala yu'raful wala ya'riful wajidu mustahiqahu, dan yang menemukannya ini tidak mengetahui bahwasanya siapa yang berhak atas barang ini. Ya, maka caranya adalah dengan kita mengumumkan siapa pemiliknya, dan kalau tidak ada maka kita tunggu setahun, ya. Dan ketika telah sampai setahun lamanya maka barang tersebut menjadi milik kita. Nah, adapun kalau barang yang
ghair muhtaram ya, atau suatu barang yang bukan barang berharga. Seperti misalnya ya, ketika orang menemukan uang 500 perak misalnya di jalan ya, 500 perak, 500 rupiah. Nah, kita lihat di dalam urf atau kebiasaan orang-orang di sekitar situ, apakah 500 rupiah ini merupakan barang berharga atau bukan. Kalau misalnya bukan barang berharga, maka boleh kita langsung ambil ya dan menjadi milik kita, boleh langsung digunakan. Namun kalau ternyata itu merupakan barang yang berharga, maka tidak boleh digunakan kecuali menunggu sampai setahun, atau bisa ya kata beberapa ulama, bisa kita sedekahkan atas nama pemiliknya. Bisa seperti itu. Nah, kalau ternyata ya ketika kita menyedekahkan ya barang yang kita temukan atas nama pemiliknya, kemudian ternyata pemiliknya datang. Nah, maka kita wajib wajib mengganti uangnya tersebut. Wajib mengganti barangnya tersebut. Dan apa yang kita sedekahkan itu niscaya akan menjadi menjadi pahala untuk kita. Menjadi pahala untuk kita. Nah, Allah taala alam. Kemudian berikutnya adalah wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dzar. Dan duduk dengan atau sambil menyaksikan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar idza lam yu'dzar, kecuali ya dia memiliki uzur. Ya, kalau tidak memiliki uzur, maka itu merupakan perbuatan dosa. Jadi ketika seseorang duduk-duduk dalam majlis yang di dalamnya terdapat kemungkaran yang dikerjakan, maka duduknya ia tersebut apabila dilakukan dengan tanpa adanya uzur, maka itu merupakan perbuatan yang maksiat, termasuk ke dalam maksiat badan. Dikarenakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man jalasa ila qinatin yastami'u minha subba fi udhunayhil anuk. Barang siapa yang duduk nonton ila qinatin atau qainatin ya, ila qinatin. Barang siapa yang duduk mendengarkan, qina itu adalah perempuan yang sedang bernyanyi ya, yang sedang melakukan, yang sedang menyanyikan, menandungkan suatu syair yang menyenandungkan, bersenandung tentang syair ya. Nah, itu merupakan suatu kemungkaran ya, kemungkaran. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subah fi udhunaihil anuk, maka niscaya di hari kiamat kelak telinganya, yang kedua telinganya akan disiram dengan timah yang panas, dengan timah yang panas. Kemudian ya, selanjutnya yang termasuk ke dalam, oh, afwan, sebelumnya kalau misalnya ada uzur ya, kalau misalnya ada uzur ketika seseorang, terkadang seseorang itu duduk di dalam suatu majelis yang terdapat padanya kemungkaran dikarenakan suatu uzur misalnya. Contoh seperti ketika seseorang misalnya duduk ya di dalam suatu majelis yang terdapat kemungkaran padanya untuk menasehati ya, untuk menasehati orang-orang yang ada di sana, atau untuk mencegah kemungkaran itu tersendiri ya, untuk mencegah kemungkaran tersebut. Atau misalnya ya, ia duduk di situ namun dia belum tahu bahwasannya hal tersebut merupakan suatu kemungkaran ya, dia belum mengetahui bahwasannya hal tersebut suatu kemungkaran. Seperti orang yang masuk Islam, ketika ia baru masuk Islam, belum lama masuk Islam, kemudian ternyata dia ikut hadir dalam eh, suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Nah, maka ketika dia tidak tahu bahwasanya dalam Islam hal tersebut diharamkan, kemudian dia ikut hadir, maka dia ini mendapatkan uzur, dia ma'zur dikarenakan dia baru masuk Islam.
belum lama masuk Islam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wat tatafulu fil walaimi, yaitu tataful. Tataful di dalam acara-acara walimah. Tataful itu adalah seperti orang yang masuk atau orang yang ikut dalam suatu acara namun tanpa adanya undangan. Atau dalam bahasa kita tamu tak diundang, ya. Tamu tak diundang. Dijelaskan di sini oleh Syed Abdullah, wa huwa dukhulu bi ghairi idnin, yaitu masuk ke dalam suatu walimah, suatu acara, ya, tanpa adanya izin, au adkhaluhu atau mereka memasukkan eh au adkhaluhu hayaan, atau eh, mereka eh, masuk ke dalam acara tersebut, ya, tapi malu, ya, hayaan, dalam keadaan malu. Di sini jelaskan bahwasannya eh seperti seseorang yang misalnya dia menjadi tamu undangan, ya, namun dia mengajak orang lain yang orang tersebut tidak masuk ke dalam undangan, ya. Jadi dalam eh, suatu acara ketika orang mengundang orang lain, namun orang lain ini dia mengajak orang lain, ya, yang dia tersebut bukan termasuk tamu undangan, dan dia nyelipin atau apa istilahnya, eh, ngajak masuk orang tersebut secara diam-diam, ya, ngajak orang tersebut secara diam-diam karena malu, ya, karena malu. Nah, maka hal ini termasuk dalam bentuk tatoful. Tatoful yaitu masuk ke dalam satu acara tanpa izin. Kecuali misalnya, ya, ketika kita diundang, kemudian dalam undangan tersebut tertulis, ya, misalnya Fulan dengan keluarga. Nah, maka ketika ia membawa keluarganya, maka hal tersebut dibolehkan, ya. Atau misalnya Fulan dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, maka ketika kita membawa istri nggak apa-apa. Namun ketika di situ ditulis nama kita, ya, Fulan, kemudian kita atau ditulis di situ Fulan dengan istri, ya, namun kita malah mengajak teman misalnya yang bukan termasuk tamu undangan. Nah, maka itu termasuk dalam bagian tadoful, yaitu eh, masuk ke dalam suatu acara tanpa adanya izin. Nah, ya, kemudian selanjutnya, ya, yaitu wa an yukromal mar'u ittiqa asyarrih, yaitu eh dengan seseorang menghormati, ya, atau memuliakan orang lain itu dikarenakan ia takut akan keburukan yang akan menimpanya apabila ia tidak menghormati orang tersebut. Ya, maksudnya seperti misalnya ketika seseorang itu misalnya, ya, eh, dia memuliakan eh, preman atau ibaratnya para pelaku kriminal, ya, karena takut dia apa-apain. Maka hal tersebut tidak boleh, ya. Maka hal tersebut tidak boleh. Yang dimana hal tersebut akan membuat kita diam atau eh, tidak merasa apa yang diperbuat oleh orang yang berbuat salah tersebut, ya, itu merupakan suatu perbuatan yang mungkar. Dikarenakan kita takut kalau kita eh, mengingkari perbuatan dia,
maka kita akan tertimpa tertimpa masalah, ya, tertimpa keburukan. Sehingga kita malah melakukan sebaliknya, yaitu dengan menghormati orang tersebut supaya kita tidak terkena masalah, ya. Atau contohnya seperti seseorang yang dia menjilat kepada pemimpin, ya, padahal pemimpin tersebut zalim, ya, menjilat kepada seorang pejabat, ya, memuliakan pejabat padahal pejabat tersebut orang yang jahat, ya, yang zalim kepada yang dipimpinnya. Nah, maka barang siapa yang sengaja melakukan hal tersebut, maka itu juga termasuk ke dalam memuliakan seseorang karena takut terkena terkena keburukan. Nah, ya, diriwayatkan, ya, dalam suatu riwayat bahwasanya ketika radhiyallahu anhu ketika Umar bin Abdul Aziz pada suatu saat, ya, dalam suatu keadaan beliau menolak hadiah, ya, beliau menolak hadiah yang diberikan. Kemudian dikatakan, ya, kepada Umar bin Abdul Aziz, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, tidak menolak hadiah. Faqala, maka Umar ibn Abdul Aziz berkata, kana dzalika lahu hadiyatan. Ya, dulu, ya, hadiah tersebut di zaman Rasulullah itu memang benar hadiah. Hadiah yang diberikan kepada Rasulullah itu benar-benar murni hadiah. Kemudian kata Umar ibn Abdul Aziz melanjutkan, wa huwa lana rishwah. Adapun sekarang bagiku adalah itu merupakan bentuk suap, bentuk gratifikasi. Ya, maka di sini Umar bin Abdul Aziz tidak menerima hadiah atau menolak hadiah dikarenakan ia tidak mau, ya, atau tidak ingin bahwasannya hal tersebut, ya, itu dinormalisasi, ya, padahal tersebut merupakan hal yang salah. Hal tersebut merupakan hal yang salah. Makanya beliau tegas menolaknya supaya tidak ada satupun pemimpin yang mengikuti, eh, apabila beliau menerima hadiah tersebut, maka niscaya pemimpin yang lain mungkin akan mengikuti beliau dan beliau akan memberikan sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang sayyi'ah. Makanya beliau menolaknya dan seakan-akan memberikan eh, contoh kepada para pejabat yang lain, para pemimpin yang lain bahwasanya apabila ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu maka tolaklah karena itu termasuk dalam riswah, seperti itu. Nah, intinya tidak boleh kita tidak enakan hati kepada orang yang melakukan kemungkaran, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah wa adamut taswiyati bainaz zaujat, yaitu tidak adanya keadilan, ya, tidak adanya eh, tidak adanya keadilan di antara para istri. Ketika seseorang laki-laki menikah dengan istri lebih dari satu, ya, baik itu dua, tiga ataupun empat, maka wajib bagi laki tersebut itu harus adil kepada istri-istrinya tersebut, ya, adil dalam hal harta dan juga eh, dalam hal bermalam, ya, dalam hal bermalam di rumah istri tersebut. Kalau misalnya, ya, laki-laki tersebut tidak adil, ya, maka itu merupakan suatu bentuk kezaliman, ya, yang termasuk ke dalam maksiat badan, yang termasuk ke dalam maksiat badan. Adapun masalah perasaan, ya, maka tidak bisa seseorang itu menyamaratakan perasaan, ya, dia kepada orang lain. Kita saja, ya, seperti misalnya kita memiliki anak lebih dari satu. Mungkin ada anak yang kita itu sayang banget kepada anak tersebut.
Ada anak yang kita rasa sayangnya tuh ya udah secukupnya aja. Ada yang bahkan kita kesel sama anak kita sendiri seperti itu. Begitu juga dengan istri. Ya, laki-laki juga tidak kuasa untuk membagi perasaan dengan sama rata. Ya, maka ada seorang suami yang sayang kepada suatu istri dengan sayang yang besar gitu ya, dengan cinta yang besar. Ada yang cinta juga tapi tidak terlalu besar. Ada yang ya dia sayang juga tapi ya udah ya. Nah, maka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh hambanya untuk eh, menegakkan keadilan dalam hal perasaan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Kamu wahai laki-laki tidak akan bisa adil ya kepada perempuan. Nah, maksudnya kata para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini ya bahwasanya laki-laki tidak akan bisa adil terhadap perempuan itu bukan dalam hal harta, yang melainkan dalam hal perasaan. Kalau dalam hal nafkah maka laki-laki bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Namun dalam hal perasaan tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW pun manusia terbaik ya, Rasul ya pemimpin sayyid para rasul. Beliau sendiri pun beliau tidak bisa untuk menyamaratakan perasaannya kepada istri-istrinya. Seperti beliau ya mencintai Ibunda Khadijah ya dengan cinta yang besar. Begitu juga dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan cinta juga yang sangat besar. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk ke dalam maksiat badan juga adalah wa khurujul mar'ati mu'attiratan aw muzayyinatan walau masturatan, yaitu keluarnya perempuan dengan memakai parfum wewangian ya mu'attiratan, dengan memakai parfum ya aw muzayyinatan atau dia berdandan ya atau dia berdandan walau masturatan, walaupun ya walaupun dia memakai niqab ya walaupun dia berhijab ya memakai niqab walaupun nggak kelihatan mukanya maka tetap dia termasuk dalam bentuk tabarruj ya bentuk tabarruj. Nah makanya kalau seorang perempuan ya ketika dia keluar dari rumahnya maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka setan akan menghiasinya. Maka setan akan menghiasinya. Maka setiap laki-laki yang melihat perempuan tersebut maka laki-laki akan merasa bahwasanya perempuan tersebut cantik atau enak dilihat ya atau akan membuat takjub laki-laki yang melihatnya. Kata Rasulullah SAW, nah, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaiton. Maka apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka syaitan akan membuat seakan-akan perempuan tersebut perempuan yang cantik. Nah, dan juga ya kata Rasulullah SAW, ya kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis beliau juga pernah bersabda, ya kata Rasulullah, apabila perempuan ya itu menggunakan wewangian, yang minyak wangi, ya kemudian lewat pada suatu kaum supaya kaum tersebut mencium baunya, ya maka kata Rasulullah fahiyya zaniyah, maka dia termasuk dalam perempuan yang berzina. Kata Rasulullah ayyubam ru'atin ya ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiyya zaniyah. Ya, siapapun perempuan yang memakai wangian kemudian dia lewat suatu kaum supaya kaum tersebut dapat mencium aroma dari
parfumnya, maka ia termasuk dalam perempuan yang berzina. Dan tentunya ini merupakan bentuk dosa besar ya, dosa dosa perempuan yang keluar dengan menggunakan parfum. Ustadz, kalau misalnya perempuan menggunakan wewangian tapi yang tidak keluar wanginya, ya hanya hanya untuk dirinya saja. Seperti misalnya menggunakan sabun yang tidak terlalu wangi ya, untuk menghilangkan bau badan, menggunakan seperti misalnya menggunakan eh, deodoran ya untuk menghilangkan bau badan, ya maka hal tersebut dibolehkan. Ya, maka hal tersebut dibolehkan untuk digunakan selama wewangian tersebut tidak mencuat harumnya, ya tidak menyebar atau tidak semerbak baunya sehingga tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, atau au muzayyinah, atau dia ya berdandan ya walau masturatan, walaupun dia memakai atau menutup badannya dengan pakaian. Apabila seorang perempuan berdandan ya untuk keluar, maka itu bisa dikategorikan ke dalam tabarruj. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah para perempuan melakukan tabarruj seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah ya, di masa terdahulu. Nah, adapun kalau misalnya perempuan ya, ada yang berkata, Ustadz, bagaimana dengan menggunakan eh, misalnya sunscreen ya untuk melindungi kulitnya dari sengatan sinar matahari misalnya. Bagaimana hukumnya? Nah, maka kalau menggunakan hal-hal tersebut yang untuk melindungi dia dari misalnya seperti eh, panas teriknya sinar matahari ya, selama hal tersebut tidak membahayakan ya dan tidak berupa tabarus, maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Adapun ya seperti berdandan yang berlebihan ya, yang ibaratnya seperti orang-orang yang menggunakan make up, ya maka hal tersebut termasuk ke dalam bab tabarruj. Kecuali ia lakukan untuk suaminya di rumahnya. Kemudian wa bi'idni zaujiha in kanat tamuru ala rijalil ajanab ya. Ya kalau misalnya dengan izin suaminya ya, walaupun hal tersebut dilakukan oleh perempuan karena atas izin suaminya atau disuruh sama suaminya, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mentaati ya makhluk apabila menyelisih syariat. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila menyelisihi aturan syariat, ya, menyelisihi atau memaksiati Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu eh, diperbolehkan bagi wanita ya untuk tidak menuruti perkataan suaminya apabila hal tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, in kana tamuru ala rijali ajanib ya. Kalau misalnya ia akan lewat ia akan melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau misalnya disuruh oleh suaminya namun di rumah dipakainya, maka boleh seperti itu. Boleh. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk dalam maksiat badan adalah wal khuruju an ta'atil imam, yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Nah, dan tentu ini perkara yang besar, yang dimana eh, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah ya mengatakan bahwasanya tidak boleh ya bagi seorang muslim keluar dari kepemimpinan imam yang sah. Tidak boleh memberontak kepada ya imam atau pemimpin yang sah, yang adil dan sah.
Nah, maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan ya, seperti melakukan bugot misalnya, ya berontak dengan senjata kepada pemerintahan yang sah. Itu hukumnya haram dikarenakan hal tersebut akan membuat kekacauan ya di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka langkah yang tepat ya untuk menasihati pemimpin adalah dengan cara bertatap muka dengannya ya dengan menasihati dia dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal ya, tanpa ada baiat kepada imam di lehernya, maka sungguh dia telah mati ke dalam sungguh ya mati dalam keadaan kematian jahiliyah, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya karena taat kepada kaum muslimin, taat kepada pemimpin kaum muslimin itu merupakan suatu kewajiban dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata di dalam Al-Qur'an yang berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ulil amri di antara kalian. Naam. Namun apabila pemimpin tersebut ya melakukan kekufuran ya, maka baru dibolehkan bagi kita untuk menggulingkan atau menurunkan pemimpin tersebut. Bukan apa, bukan menggulingkan, tapi boleh keluar dari ketaatan. Ya, boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut apabila pemimpin tersebut melakukan suatu kekufuran. Kata Imam Ibnu Roslan di dalam kitabnya Safatul Zubat, kata beliau, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna 'alal waliyil amri. Ya, tidak boleh untuk keluar kepada ketaatan kaum muslimin, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin kecuali pada hal yang bersifat kekufuran. Ya, apabila seorang pemimpin melakukan kekufuran, ya maka telah jatuh kewajiban untuk taat kepada dirinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wat tawalli ala yatimin au masjidin au liqada'in au nahwi dzalika ma ilmihi bil ajzi 'anil qiyami bitilkal wazifah. Yaitu selanjutnya yang termasuk dalam maksiat badan adalah ya memegang atau menanggung tanggung jawab sebagai wali ya ala yatimin atas anak yatim ya au masjidin atau dia bertanggung jawab atas suatu masjid au liqodoin atau bertanggung jawab dalam ya kodok yaitu memutuskan suatu perkara yang menjadi qadi, yang menjadi hakim di antara manusia au nahwi dzalika atau yang misalnya ma'a ilmihi bil ajzi anil qiyam, padahal dia tahu bahwasanya dia tidak mampu untuk menerima tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Ya, dia tidak kompeten, dia tidak mampu untuk melaksanakan amanah dari tanggung jawab tersebut. Maka itu juga tidak boleh ya kita lakukan karena hal tersebut termasuk dalam maksiat badan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maka tunggulah kiamat. Nah, oleh karena itu, hendaknya seseorang
apabila diamanati untuk suatu eh, tanggung jawab, maka hendaknya ia mampu untuk memikul beban tanggung jawab tersebut. Ya, nah. Kemudian selanjutnya adalah wa iwa udzalimi, yaitu kita mengapprove ya, mensetujui perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Kita menyetujui kezaliman. Wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu, dan dia melarang kepada dia melarang orang-orang yang ingin mengambil haknya dari orang orang zalim ini, dari orang yang melakukan kezaliman ini. Ya, contohnya seperti seorang yang dia mengambil harta orang lain ya secara batil ya. Kemudian orang yang diambil hartanya tersebut meminta ya bantuan kepada orang lain. Namun orang tersebut bukannya membantu, malah ia membantu si zolim tersebut, orang yang zolim tersebut, dengan melegalkan perbuatan zolim dari orang yang zolim tersebut, dan ia eh, menahan hak yang seharusnya didapatkan oleh orang yang berhak atas sesuatu tersebut ya, dikarenakan ya mungkin orang ini takut dengan orang zolim tadi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, termasuk ke dalam maksiat badan. Oleh karena itu, seorang muslim ya itu wajib menolong orang yang melakukan kezaliman dan orang yang terzolimi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizolimi. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau orang yang dizolimi kita tahu ya, bahwasanya itu memang harus ditolong. Tapi bagaimana dengan menolong orang yang zalim? Ya, kata Rasulullah SAW adalah dengan ya, melarang dia dari perbuatan zalimannya tersebut. Dengan melarang orang yang zalim tersebut untuk melakukan kezalimannya. Maka itulah yang dimaksud dengan menolong orang yang zalim. Kita harus mencegah orang zalim untuk melakukan kezaliman. Naam, ya. Taib. Mungkin itu saja ya materi yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naam, ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, maka falyatafaddal masykuran. Silakan. Afwan, Ustaz. Naam, silakan Bu. Kalau misalnya di satu pertemuan gitu, yang Ustaz bilang tadi kan kita tidak boleh apa mendukung orang yang zalim atau apa ya keputusan-keputusan yang zalim gitu. Nah, Naam, itu kita sudah misalnya kita di dalam forum itu kita sudah berusaha membantah, menyanggah seperti itu. Tapi kalau naam, kita terus akhirnya kalah, terus itu dijalankan, kita nggak bisa kan. naam. Taib. Sudah Bu? Satu lagi tentang make up Ustaz. Make Naam. up udah hampir itu hampir udah semuanya orang make up. Jadi kalau nggak make up aneh kan. Hmm, Terus kalau misalnya undangan gitu, nggak make up itu kan aneh Ustaz, aneh sendiri. Itu gimana Ustaz? taib. Sudah ya Bu ya? Taib. Naam. Ya, insya Allah saya akan jawab. Yang pertama, apabila ada seorang hadir di suatu forum yang mungkin di sana terdapat suatu kezaliman ya, atau suatu kemungkaran, ya, kemudian kita sudah mencegah kemungkaran tersebut. Nah, maka bagaimana ya dengan kita tetap duduk di majelis tersebut? Apakah dosa atau tidak? Nah, jawabannya tergantung Bu ya. Apabila misalnya kita memang uzur berada di situ, ya contohnya misalnya seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang dia mau tidak mau harus hadir dalam
misalnya acara agama lain, dia seorang muslim pemimpinnya, namun dia harus dihadirkan dia harus hadir dalam suatu acara yang acara tersebut ya misalnya seperti acara Natal misalnya. Nah, maka bagaimana hadirnya dia untuk menyampaikan kata sambutan misalnya. Nah, maka dalam kasus ini ya untuk seorang pemimpin dia harus adil, dia bahkan dia harus menghadiri atau dia apabila diundang untuk mengisi kata sambutan maka dia diberikan uzur untuk hadir di acara tersebut. Ya karena kan memang tugas dia sebagai pemimpin untuk mengayomi seluruh orang-orang yang di bawah pimpinannya walaupun bukan orang Islam. Namun tentu dia tidak boleh menyetujui atau menganggap benar apa yang mereka lakukan. Itu kalau seorang pemimpin. Ya makanya kalau seseorang yang hadir di suatu acara ya yang di situ terdapat kemungkaran, kalau kita ya mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, ya kemudian kita tidak lakukan, nah maka kita dikhawatirkan terkena dosa. Ya kita tidak mendapatkan uzur. Namun kalau misalnya kita tidak sanggup untuk ya mencegah kemungkaran tersebut, ya maka pilihannya ada dua. Ya maka kita cukup ingkari dalam hati, ya kita tidak ikut-ikutan, ya kita tidak eh, terbawa. Misalnya dalam satu forum, misalnya tiba-tiba eh, yang mengadakan acara tersebut ternyata eh, menampilkan perempuan yang tidak menutup aurat misalnya. Ya, cukup kita ingkari ya atau kita tidak menyaksikan ya acara tersebut atau bahkan kita walk out saja ya keluar dari acara tersebut. Maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, apabila kita tidak memiliki uzur untuk menghadiri acara tersebut. Namun kalau kita ada uzur ya, kita memiliki alasan yang kuat ya dalam artian yang dibolehkan oleh syariat ya maka ya duduknya kita di situ ya kita insya Allah mendapatkan uzur dikarenakan ada eh, hal atau ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, seperti itu wallahu alam. Untuk yang keduanya, untuk yang make up, bagaimana sekarang Ustadz kalau perempuan itu banyak yang bermake up ketika ia keluar rumah untuk menghadiri acara kondangan misalnya. Itu hukumnya gimana? Jawabannya tergantung ya Bu, make upnya itu seperti apa. Ya, make upnya itu seperti apa. Kalau misalnya ya, jadi sebagian ulama itu membagi bahwasanya make up itu ada yang eh, tidak tidak terlalu nampak ya. Intinya untuk supaya eh, dilihat enak aja, bukan untuk terlihat cantik atau apa segala macam ya, untuk menarik perhatian orang lain. Nah, contohnya seperti misal menggunakan bedak aja dan itu nggak tebel ya, hanya menggunakan bedak supaya kelihatan udah mandi aja gitu, kelihatan udah mandi, istilahnya kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk dalam tabarruj? Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan hal tersebut ya. Kalau menggunakan bedak aja ya untuk supaya kelihatan eh udah mandi atau ya intinya untuk enak dipandang aja. Walaupun sebenarnya perempuan itu ya nggak boleh kita pandang. Intinya untuk ketemu orang lain misalnya kalau ketemu perempuan yang lain kelihatan oh udah mandi gitu, kelihatan udah mandi. Nah maka diperbolehkan. Namun kalau seperti misalnya make upnya seperti memakai eh blush on misalnya pakai pipi yang merah tersebut atau pakai alis ya pakai apapun itu yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan ya sebenarnya tidak dibutuhkan atau digunakan untuk terlihat cantik terlihat menawan sehingga para laki-laki itu melihat dia seperti perempuan yang cantik gitu maka tersebut tidak diperbolehkan. Nah itu termasuk ke dalam tabarruj ya atau adapun kalau misalnya seorang perempuan memakai bedak aja nih misalnya ya memakai bedak supaya dilihat udah mandi istilahnya gitu lah ya kalau bahasanya atau dilihat enak dilihat lah oleh temennya misalnya yang sama perempuan maka hal tersebut masih diperbolehkan karena itu termasuk ke dalam
apa namanya istilahnya termasuk dalam hal yang bersifat eh, umum balwa itu yang bersifat itu tuh memang udah nggak bisa dihindari itu apalagi itu dapat membuat citra si perempuan tersebut jelek di antara orang lain seperti itu tidak itu merupakan termasuk hal yang tidak bisa dihindari jadi solusinya gitu hanya memakai bedak yang ya udah yang yang wajar saja sewajarnya tidak terlalu tebal ya dan tidak perlu memakai hal-hal yang lain tidak perlu memakai penebal alis misalnya atau memakai bulu mata yang jentik seperti itu dan lain sebagainya memakai lipstick ya misalnya gitu itu nggak perlu ya memakai lipstick bahkan saya pernah daurah di dalam suatu daurah tersebut ternyata banyak akhwat yang menggunakan lipstick ketika daurah maka kata syekhnya beliau berkata daurah ini tidak akan dimulai kecuali para yang akhwat itu menghilangkan lipsticknya dikarenakan tidak diperlukan ya tidak perlu diperlukan lipstick untuk wanita ya untuk keluar ketika hajatan atau semisalnya itu termasuk makeup yang digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis untuk menarik perhatian lawan jenis seperti itu sama seperti misalnya wewangian ya Ustadz kalau misalnya perempuan nggak pakai wewangian nanti bau badannya nggak enak. Ya, bukannya nggak boleh sama sekali, boleh, tapi yang tidak terlalu semerbak. Contohnya pakai sabun mandi atau cukup dengan eh, atau ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan yang dia itu wanginya tidak tidak terlalu mencolok seperti itu, tidak terlalu semerbak. Boleh seperti itu. Pakai deodoran boleh seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mau taala alam. Ya, ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, mau itu Ya. apa komentarnya tadi ya Mbak Esti bilang. Kalau untuk kondangan itu kan kadang kita bukan kadang biasanya yang diundang adalah dengan suami. Nah, Mm-mm. pernah sih saya sekali nggak pakai lipstik kan nggak boleh ya Ustaznya. Nah, Mm-mm. kalau nggak pakai lipstik tuh malah justru suami kadang bilang kok putih banget sih gitu. Maksudnya kalau dengan suami biar istilahnya kelihatan lebih rapi gitu. Karena Mm-mm. apalagi kalau sudah kumpul dengan ibu-ibu tidak pakai lipstik sama sekali, kelihatan banget gitu Ustaz. Jadi kayak yang Nih. ini mau undangan atau mau kemana gitu, apa mau ke pasar. Kalau acara misalnya kita acara majelis taklim, oke lah nggak pakai makeup nggak Mm-mm. masalah karena Mm-mm. sendirian. Tapi ini dengan suami gitu, Ustaz. Apa tidak ada ini? Maksudnya tidak ada Mm. sebagai apa namanya yang Solusi usul pendapat itu. Mm. keterangan Ustaz. Baik, Afwan. Wah. Ya, kalau untuk kasusnya seperti itu, wallahu alam saya tidak menemukan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya itu termasuk hal yang darurat atau diberikan uzur untuk perempuan memakai lipstick ketika ya eh, bertemu dengan atau walimah dan disuruh sama suaminya gitu misalnya. Oke lah kalau misalnya apa namanya suaminya menyuruh. Namun mungkin kita bisa ngakalin sebagai istri gitu misalnya dengan memakai lipstick yang tidak terlalu mencolok ya, yang tidak terlalu mencolok. Tapi walau alam saya nggak tahu itu apakah ada ulama yang membolehkan. Namun mungkin itu cara mengakalinya ya supaya kita tidak eh, melanggar suami ya perintah suami dan juga kita tidak jatuh ke dalam eh, perbuatan tabarus di dalam syariat seperti itu. Namun secara umum ya perempuan ya kembali ya seperti kaidah asalnya bahwasanya perempuan itu memang dasarnya disembunyikan apa istilahnya dijaga ya dijaga perempuan itu seperti permata ya seperti permata yang dijaga yang supaya orang-orang itu tidak lihat kepada dia gitu makanya perempuan disuruh berhijab ya bernikop misalnya ya supaya perempuan itu terjaga dan orang-orang tuh tidak melirik dia itu hukum asalnya wanita seperti itu. Nah, adapun dengan makeup tersebut itu justru membuat wanita itu diperhatikan oleh orang lain, dilirik oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam agama kita itu termasuk dalam tabarruj. Nah, Allah Ta'ala mungkin itu solusi dari saya yang mungkin bisa menggunakan lipstick atau
Kalau nggak salah ada ya jenis lipstick itu yang seperti hanya untuk membasahi bibir saja. Atau ya istilahnya perempuan lebih tahu lah ya. Yang digunakan untuk Bab, membasahi bab, bibir. bab. Nah, mungkin bisa solusinya menggunakan itu ya. Hmm. Nah, ataupun kalau yang warna-warni ada yang warna ungu, yang warna merah merona gitu yang itu tidak diperbolehkan. Nah, Allah taala alam. Ya, ada lagi? Ustaz, Syukran, Ustaz. Nah, tentang ini apa nafkah suami Ustaz. mm, Apa nafkah misalnya suami itu tidak memberi nafkah batin lebih dari tiga nah, bulan gitu. Tapi istrinya ridho, mm, itu nggak nggak ada masalah kan Ustaz? nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, kalau istrinya ridho nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Nah, tersebut nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau misalnya istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh mengangkat masalah ini ke ranah hukum ya, kalau di kita itu boleh ke pengadilan agama ngadu ya. Bahwasanya si suami ini nggak mau ngasih nafkah batin. Nanti sama eh, sama hakimnya itu sama pengadilan agamanya nanti si suami itu harus disuruh ngasih nafkah batin. Kalau nggak mau juga ya udah cerai ini diceraikan gitu. Nah, tapi kalau istrinya ridho, nah itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, Nah, baik. Syukron ya mungkin itu saja ya kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Ya, segala kesalahan datangnya dari saya dan syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. wa jazakumullahu khairan katsiran.